Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita belajar, untuk kita kembali menimba ilmu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa kita pahami dan juga bisa kita amalkan, dan tentunya mudah-mudahan juga apa yang telah kita ilmui kemudian bisa kita ajarkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat serta orang-orang yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, kajian sirah kita, yang mana pada pertemuan terakhir ya kita masih yang berkisah tentang sebuah peperangan di antara peperangan yang terjadi pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikenal dengan perang Mu'tah, dan ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, yang mana Mu'tah ini adalah nama sebuah tempat dan sekarang itu berada di Yordania ya. Kita lanjutkan yang kata Syekh di sini. Taharrak al-jaysh hatta nazala mantiqah yuqal laha Ma'an. Pasukan kaum muslimin mereka kemudian bergerak
yang kemudian mereka sampai ke sebuah tempat yang dikenal dengan Ma'an min ardi Syam. Ini termasuk ya tanah Syam. Kemudian fawasalatuhum al-akhbar anna Herakal nazala bi mantiqah yuqal laha Ma'ab fi ardi al-Barqa. Dan telah sampai kabar kepada pasukan kaum muslimin yang mereka bertolak dari kota Madinah, yang ketika itu dipimpin oleh 3 pimpinan sekaligus, ya, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far, kemudian juga Abdullah bin Rawahah. Sampai kepada mereka kabar bahwasanya Heraklius, yang ini adalah Raja Romawi, dan dia telah sampai di sebuah tempat yang bernama Ma'ab, dan ini termasuk min ardi al-Barqa, termasuk bagian daripada al-Barqa. Ya, al-Barqa ini juga berada di Syam. Fi mi'ah alf min ar-Rum, yang mana ketika itu Heraklius dia membawa 100.000 pasukan. Ya, dia membawa 100.000 pasukan. Wa tadama ilaihim mi'ah alf min nasara al-Arab. Dan juga tergabung ketika itu ada 100 pasukan dari orang-orang Nasara yang berasal dari tanah Arab. Ya, mereka bergabung 100.000 dari Romawi, kemudian 100.000 lagi dari orang-orang Nasara yang berada di tanah Arab. Ya, sehingga jumlah mereka adalah 200.000 pasukan. Ya, dan ini tentu bukan pasukan yang kecil, ini pasukan yang besar. Dan pengiriman pasukan ini oleh Heraklius, dan ini juga dikatakan oleh sebagian para ulama, ini merupakan bukti bahwasanya Heraklius ini, ya, dia tidak memeluk agama Islam. Ya, pernah kita sebutkan, kita kisahkan bagaimana dahulu ketika Nabi yang mulia SAW mengirimi surat kepada tokoh-tokoh dunia, para raja-raja, termasuk salah satunya adalah Heraklius, ya, yang mana ketika itu dia memberikan banyak pertanyaan kepada Abu Sufyan, ya, dan ketika itu dia yakin, dia percaya dengan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia percaya bahwasanya Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, ya, tapi dia berat dengan singgasananya ketika itu. Dia takut kehilangan tahtanya, ya, inilah sebab dia tidak menerima Islam, ya. Dan pengiriman pasukan ini untuk memerangi kaum muslimin ini, untuk berperang dengan kaum muslimin ini, maka ini juga di antara bukti bahwasanya Heraklius, ya, dia tidak memeluk agama Islam. Wal muslimuna lam yatawaqqa'u abadan ay yakhruja lahum jaysh bi hadhihi ad-dhahama. Dan pasukan kaum muslimin ketika itu, mereka tidak pernah menyangka sama sekali kalau mereka harus berhadapan dengan pasukan yang besar. Dan jumlah mereka hanya sekitar 3.000 orang saja. 3.000 pasukan. 3.000 pasukan harus melawan 200.000 pasukan. Ya. Secara matematika tentu ini tidak seimbang. Ya, 1:70. Satu orang itu harus melawan berapa? Ya, kurang lebih sekitar 70 orang. Ya. Maka kaum muslimin ketika itu mereka tidak menyangka dengan pasukan yang sangat besar ini. Fajalasu fi ma'an lailatin yufakkiruna fi amrihim wa yatashawwarun. Maka kaum muslimin ketika itu
mereka bermalam di sebuah tempat yang bernama Ma'an. Lailaitain, ya 2 malam mereka bermalam di sana, nginap. Yang kemudian mereka bermusyawarah apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena jumlah mereka tidak seimbang. 3.000 melawan 200.000. Faqala naktub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukhbiruhu bi'adadi aduwina. Imma an yumiddana birijal wa imma an ya'muruna fa namdi. Maka di antara kaum muslimin ketika itu ada di antara mereka yang memiliki gagasan. Mereka punya ide. 2 malam mereka memikirkan akan hal ini. Mereka bermusyawarah sehingga muncullah ide, bagaimana kalau kita menulis surat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita kabarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang jumlah musuh kita ini. Imma yumidda birijal, mungkin bisa jadi nanti setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mendengar atau menerima surat dari kita, bisa jadi nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menambahkan pasukan, disusul dengan pasukan lagi, atau nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu pada kita yang kemudian kita kerjakan. Ini salah satu masukan dari di antara pasukan kaum muslimin. Karena mereka sebelumnya tidak terfikirkan sama sekali dengan jumlah musuh yang sangat besar tersebut. Kemudian faqala Abdullah bin Rawahah, maka Abdullah bin Rawahah yang mana dia adalah salah satu di antara qadatul jaysh, pemimpin pasukan dalam pasukan ini. Yang ketika itu Nabi tidak ikut, kata Abdullah bin Rawahah, ya qaum, wallahi innal lati taqrabuna lillati kharajtum tatlubun. Wahai kaum, demi Allah, apa yang kalian saat ini ragu, namun itu sebenarnya itulah tujuan kalian. Yang kalian pikirkan saat ini, ada sedikit keraguan pada kalian, sebenarnya itulah tujuan kalian. Wa man nuqatil an-nas bi'adad wa la quwwah wa la kathrah. Kita memerangi musuh itu bukan karena jumlah, bukan karena jumlah mereka banyak kemudian kita mundur, tidak. Kita memerangi mereka bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena banyaknya pasukan tersebut, tidak. Bukan itu tujuan kita. Kita berperang dengan musuh, kita tidak melihat dengan jumlah mereka, kita tidak melihat dengan kekuatan mereka. Man nuqatiluhum illa bihadzal din alladzi akramana Allah bih. Kita memerangi mereka, kita memerangi mereka itu karena apa? Karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Ini tujuan kita memerangi, kita berperang dengan mereka. Bukan karena jumlah mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan. Kita berperang karena untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Abdullah bin Rawahah, "Fantaliqu fa inna ma hiya ihda husnayain." Pergilah, berangkatlah. Karena sesungguhnya ketika kita terus melangkah
kita terus maju, kita tidak mundur, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Imma zuhur wa imma syahadah. Kalau kita tetap maju, kita tidak mundur, kita tidak takut dengan mereka, meskipun jumlah mereka yang besar, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Imma zuhur wa imma syahadah. Yang pertama, bisa jadi kita tampak, kita menang, kita bisa menaklukkan mereka. Atau kebaikan yang kedua adalah syahadah. Kita syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, lihat bagaimana motivasi dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Yang mana dia tidak setuju kalau sekiranya harus mengirim surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena tujuan mereka berperang yaitu bukan karena jumlah musuh sekian, karena kekuatan mereka sekian, tidak, tapi untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kebaikan di sana. Kalau tidak menang berarti syahid. Kemudian fastaqara al-amr ala qawli Abdullah bin Rawahah. Maka ketika itu pasukan kaum muslimin mereka setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah. Mereka menjadi apa? Menjadi tenang. Wa marasul Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak jadi mengirim surat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna tilka al-kalimah al-multahiba li Abdullah asarat fihim ta'thiran 'aziman. Karena apa yang telah diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah ini adalah kalimat-kalimat yang membakar semangat para sahabat ketika itu, yang memberikan pengaruh yang besar. Fakhtafat min as-sufuh masyair at-taraddud. Sebelumnya mungkin ada sedikit keraguan, takut dan sebagainya. Maka setelah mendengar kalimat-kalimat ini hilang semua. Ini adalah motivasi at-tashji' dari Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala. Karena betul apa yang dikatakan olehnya adalah benar. Wa qarraru an yuwajihu al-qaum radhiyallahu anhu. Maka ketika itu kaum muslimin mereka bersepakat untuk berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi dan sekutunya. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita melihat bagaimana keberanian kaum muslimin, keberanian para sahabat ridwanullah alaihim, bagaimana perjuangan mereka, bagaimana pengorbanan mereka, karena yang menjadi tujuan hidup mereka adalah kehidupan akhirat, bukan karena dunia, bukan. Mereka berperang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan mereka. Kemudian falamma dana al-adu minal muslimin inhazal muslimun ila makan yuqal lahu Mu'tah. Kemudian setelah pasukan musuh 100.000 orang-orang Romawi, yang kemudian ditambah lagi 100.000 dari orang-orang Nasara dari tanah Arab, yang kemudian jumlah total mereka 200.000, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Maka ketika pasukan ini semakin mendekat, maka kaum muslimin ketika itu mereka bergerak, mereka menuju ke sebuah tempat
yuqal lahu, yang kemudian dikenal dengan Mu'tah. Ya, disitulah peperangan yang tersebut terjadi. Ya. Kemudian fa'askaruhuna wa ta'abba'u lil qital. Maka di sanalah pasukan kaum muslimin mereka bersiap-siap. Ya, mereka membuat kemah. Ya, mereka menyiapkan diri ya untuk apa? Pertempuran tersebut. Ya. 3.000 melawan 200.000. Kenapa faltaqal fariqan 100,000 muqabil 3,000. Maka kemudian setelah itu bertemulah kedua pasukan tersebut antara kaum muslimin dengan orang Romawi. Ya, yang kemudian juga ada bantuan dari orang-orang Nasara Arab. Ya, 200.000 melawan 3.000 pasukan. Walakinnahul iman idza habat rihahu jaa bil ajaib. Akan tetapi apabila keimanan seseorang telah menancap di dada seseorang, dia yakin dengan seyakin-yakinnya dengan keimanannya tersebut, ya, maka akan datang keajaiban-keajaiban, akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kuna hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, akhadha ra'yah Zaid bin Harithah. Kemudian setelah itu panji perang, ya, itu dipegang oleh sahabat yang mulia Zaid bin Harithah. Ini adalah sosok yang sangat disayangi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan dia adalah pemimpin dalam peperangan ini. Ya. Yaitu beliau Zaid bin Harithah. Ya. Kemudian setelah itu Ja'far bin Abu Talib, ya, kemudian juga Abdullah bin Rawahah. Ini tiga pemimpin sekaligus yang telah dipilih oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena juga Nabi tahu, ya, yang mereka hadapi adalah orang-orang Romawi. Ini negara hidayah, negara yang besar, ya, dengan kekuatan yang luar biasa. Ya. Kemudian waja'ala yuqatil huwa wal muslimuna ma'ahu bi dararah wa basarah. Kemudian Zaid bin Harithah dia berperang ketika itu, ya, dan juga kaum muslimin dengan gagah berani, dengan keberanian yang luar biasa. Falam yazal Zaid yuqatil hatta qutila radhiyallahu anhu wa harra sari'an. Terus Zaid bin Harithah dia berperang, dia memerangi orang-orang Romawi tersebut. Ya, dia membunuh musuh yang kemudian juga dia terbunuh dalam peperangan tersebut radhiyallahu taala anhu. Ya, Zaid bin Harithah itu sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kemudian sahabat ini radhiyallahu taala anhu, ya, dia terbunuh dalam perang Mu'tah tersebut. Kemudian qala Salamah bin Al-Aqwa, kata Salamah bin Al-Aqwa, ghazawtu ma'a Zaid tis'a ghazawat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ammiruhu alaina. Kata Salamah bin Al-Aqwa, ini Salamah bin Al-Aqwa ini adalah salah satu di antara sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Salamah mengatakan, aku pernah berperang dengan Zaid bin Harithah itu sebanyak 9 peperangan. Dan daun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sering menjadikannya sebagai seorang pemimpin. Ya, ketika ada saroya, ada pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi, maka sering Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjadikan Zaid ini sebagai pemimpin. Ya, ini adalah sahabat yang mulia, ya, yang sangat dekat dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, dahulu dialah yang membersamai Nabi. Ya, ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif, ya, yang Nabi ketika itu diusir, dihina, ya, dicaci maki,
bahkan dihujani dengan lemparan-lemparan batu. Ya, yang Nabi ketika itu mengalami luka, mengalir darah dari tubuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabat Zaid bin Harith. Ya, ketika itu Zaid yang menjadi tameng ketika Nabi dilempari dengan lemparan-lemparan yang keras. Zaid memasang tubuhnya, ya, karena dia tidak ingin tubuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu terluka. Ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa sahabat yang mulia radhiyallahu taala. Kemudian hadis Bapak Ibu rahimana wa rahimakumullah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah fastaqbaltani jariyah syabbah qultu liman anti qalat li Zaid bin Harithah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aku masuk ke dalam surga. Kemudian ketika aku disambut oleh seorang wanita syabbah, kemudian aku bertanya, liman anti, untuk siapa engkau? Qalat li Zaid bin Harithah. Kemudian wanita tersebut dia mengatakan, aku adalah untuk Zaid bin Harithah. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini juga tentu min bab al-jazaa min jinsi al-amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Tentu ini adalah nikmat bagi sahabat yang mulia tersebut. Kemudian wa ba'da min istashhad Zaid akhadha rayah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian setelah Zaid bin Harithah dia terbunuh di dalam perang Mu'tah ini, maka ar-rayah, yaitu panci perang, yaitu bendera, ini diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Maka diambil rayah tersebut. Karena bendera ini tidak boleh tidak boleh hilang. Bendera ini tidak boleh jatuh. Karena kalau jatuh tentu itu menunjukkan apa? Akan kekalahan. Maka bendera tersebut karena Zaid bin Harithah terbunuh, kemudian diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Wa sarra yuqatil qitalan syadida. Kemudian setelah itu terjadilah peperangan yang luar biasa. Dengan gagah berani Ja'far bin Abi Thalib dia menghabisi musuh-musuh. Hatta idza arhaqahu al-qital, sampai dia terasa lelah dalam peperangan tersebut karena musuh yang tidak seimbang. Kemudian dia mengatakan, kata Ja'far bin Abi Thalib, ya hadzal jannah wa qarabaha, alangkah harumnya yaitu surga Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendekatinya. Tayyibah barid syarabaha, yang sangat indah, yang mana minuman-minuman di dalamnya sangat dingin. Wa rum qad dana adzabuha, dan Rum itu pasukan Romawi sungguh dekat akan azab mereka. Kafiratun ba'idah ansabuha, yang mereka akan gugur di atas kekafiran mereka. Alayya illa kaituha darabuha, dan tidaklah aku, kata Ja'far bin Abi Thalib, apabila bertemu dengan mereka kecuali aku perangi mereka, aku bunuh mereka. Ini adalah syair yang disenandungkan oleh sahabat yang mulia tersebut. Kemudian fasara yuqatil hatta nazala anfusihi fa'aqaraha. Kemudian setelah itu Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dia terus memerangi musuh tersebut. Terus memerangi, melawan yaitu orang-orang Romawi tersebut. Sampai kemudian dia turun dari kudanya. Dia turun dari kuda yang ia tunggangi ketika itu, kemudian dia bunuh kudanya. Jadi oleh Ja'far bin Abi Thalib kudanya tersebut dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang betul-betul serius dalam berperang. Kalau dia di atas kuda, ini masih ada kemungkinan untuk dia lari, untuk dia kabur.
Ya, tapi dia tidak ingin itu semua terjadi. Ya, maka dia bunuh kudanya tadi. Ya, sehingga dia tidak bisa lagi lari. Yang hanya bisa dia lakukan adalah apa? Melawan musuh. Kemudian kata Syekh, wa huwa awwalu man aqra fursihi fil Islam, dan dia adalah orang yang pertama yang itu menyembelih kudanya di dalam Islam. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia berperang dengan sangat gigih, dengan penuh keseriusan. Kalau dia masih di atas kuda, masih ada kemungkinan untuk dia lari. Kemudian wa amsaka rayah radhiyallahu ta'ala. Kemudian sahabat ini, dia memegang rayah tersebut. Ini adalah panji perang. Ini tidak boleh jatuh. Kalau panji ini jatuh, ini tentu menandakan akan kekalahan. Karena Zaid tadi telah terbunuh, kemudian dialah yang kemudian memegang akan rayah tersebut, akan bendera tersebut. Kemudian faquti'at yaminahu fa ukhidha rayah bishimalihi. Ja'far dia terus berperang dengan gagah berani dengan musuh yang ada di hadapannya. Faquti'at yaminahu, terpotong tangannya sahabat yang mulia tersebut. Fa akhadha rayah bishimalihi, diambil rayah tersebut dengan tangan kirinya. Waktu simalu, terputus pula tangan kiri sahabat tersebut. Fahtadama rayah bi'adadain, diambil rayah tersebut, dia rangkul. Yang tak lagi dia memiliki kedua tangannya sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala. Falam yazal rafi'an laha hatta qutil. Terus dia berdiri dengan gagah berani memegang rayah tersebut. Dia tak ingin rayah tersebut terjatuh. Hingga akhirnya sahabat yang mulia tersebut radhiyallahu ta'ala anhu, dia terbunuh dalam pertempuran tersebut radhiyallahu ta'ala anhu. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, anak pamannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Nabi. Sahabat yang mulia ini ia terbunuh dalam perang tersebut. Kemudian fa'abdalahu Allahu bi janahain fil jannah yatilu bihi ma haitsu syaa. Dan ini di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala, Allah Subhanahu wa taala menggantikan dua tangannya tersebut dengan dua sayap di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa terbang kemanapun dia pergi, kemanapun dia inginkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yuqal lahu Ja'far at-Tayyar. Oleh karena itu dikatakan bahwa Ja'far ini dia memiliki gelar adalah Ja'far at-Tayyar, yaitu orang yang terbang. Karena dia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan dua sayap. Dan ini juga hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, minal bab al-jazaa'u min jinsil amal. Dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Pengorbanan yang besar yang dia lakukan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu idza sallama ala Abdullah bin Ja'far yaqulu lahu. Kemudian Abdullah bin Umar ini apabila dia bertemu dengan anaknya Ja'far, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, anaknya tersebut bernama Abdullah bin Ja'far, maka Abdullah bin Umar mengatakan, Assalamu alayka ya ibnatul janahain. Assalamu alayka wahai anak dari seseorang yang memiliki dua janahain, dua sayap. Maksudnya adalah ayahnya. Dia memiliki dua sayap dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena ketika perang ini dia harus kehilangan dua tangannya. Kemudian wa kana yuqal Ja'far kadzalik Abu al-Masakin, dan di antara juga gelar daripada Ja'far bin Abi Thalib adalah Abu al-Masakin, yaitu bapaknya itu orang miskin. Ini dia orang dermawan, dia sangat dermawan. Makanya dia juga mendapatkan gelar yaitu Abu al-Masakin. Kemudian wafat hajjah al-hijratain, dan dia ini sudah pernah berhijrah dua kali.
dia pertama hijrah ke Habasyah, kemudian juga dia hijrah ke Madinah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat yang mulia. Sahabat yang mulia, yang dia juga yang merupakan kerabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, abang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bagaimana kesungguhan yang luar biasa para sahabat. Ketika mereka berperang, ketika mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala, mereka yakin ketika mereka terus melangkah, mereka terus maju, maka mereka akan mendapatkan ihda husnain, dua kebaikan, imma dhuhur, kalau tidak menang syahid. Ini cita-cita mereka. Dan pasukan kaum muslimin bukan orang-orang yang takut, bukan. Berbeda dengan pasukan-pasukan Romawi, meskipun jumlah mereka besar, tapi mereka takut dengan kematian. Tapi tidak dengan kaum muslimin. Justru yang mereka cita-citakan adalah syahid. Mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhraj al-Bukhari fi sahihi, dan dikeluarkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu waqafa ala Ja'far fi mautihi wa huwa qatil. Pada perang Mu'tah ini, Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dan beliau ini termasuk orang yang ikut serta dalam perang ini. Dan ketika itu dia menyaksikan, dia melihat bagaimana jasad Ja'far bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala yang sudah terbunuh. Abdullah bin Umar melihatnya di Mu'tah tersebut, di peperangan tersebut, dan dia sudah terbunuh Ja'far ini. Maka kata Abdullah bin Umar, dia mengatakan, "Adattu bihi 50 ma baina ta'natan wa darbatan." Kata Abdullah bin Umar, ketika aku hitung berapa luka yang ada di jasad Ja'far bin Abi Thalib tersebut, aku hitung jumlahnya adalah 50. Ada 20 luka, ada 50 luka. Entah itu tusukan, entah itu tikaman. Laisa minha syai'un fi duburihi. Dan aku lihat, kata Abdullah bin Umar, aku melihat, dan tak satu pun luka tersebut itu berada di bagian belakangnya, di bagian punggungnya, tidak ada. Yang ini menunjukkan, hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat yang mulia ini, dia tidak lari dari peperangan, dia terus maju. Kemudian dia terbunuh dalam peperangan tersebut. 50 luka yang ada itu seluruhnya ada di bagian depan, tak ada yang di bagian belakang. Ini menunjukkan bahwasanya dia dengan gagah berani melawan musuh-musuh yang ada. Bahkan tadi dia telah membunuh kendaraannya. Karena kalau dia di atas kudanya masih ada kemungkinan untuk dia lari. Tapi kalau dia sudah turun, tak ada lagi kata untuk lari. Mendzukur atau syahadah. Kalau tidak menang, maka syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan riwayat yang lain ada yang mengatakan, sahabat ini itu mengalami 90 lebih tusukan. Intinya hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bagaimana keberanian sahabat yang mulia Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Kemudian kata Abdullah bin Umar, waqad mata Ja'far wa umruhu 33 sana, dan sahabat yang mulia ini dia meninggal dunia, dia terbunuh dalam peperangan Mu'tah ini yang ketika itu usia beliau adalah 33 tahun. 33 tahun. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kisah bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan mereka untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagaimana perjuangan mereka untuk membela agama Allah. Inilah perjuangan mereka. Hingga tetes darah terakhir mereka. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita hari ini tak sampai seperti mereka.
tak sampai seperti mereka. Ya, maka hendaknya kita perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hendaknya kita lebih banyak bersabar. Perjuangan kita hari ini tak sehebat perjuangan mereka. Jauh lebih besar pengorbanan mereka. Perjuangan para sahabat jauh lebih besar. Ya, oleh karena itu ketika hari ini kita mengalami ada sedikit kerikil-kerikil kecil yang mengganggu kita, maka hendaknya kita sabar. Ya, hendaknya kita sabar. Dan kita tidak akan bisa yang menandingi sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan ya tentang peperangan Mu'tah ini, peperangan yang sangat dahsyat. Ya, ini adalah kali pertama kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Romawi, ya, orang-orang Romawi, ya. Pasukan yang sangat besar 3.000 berhadapan dengan 200.000 pasukan. Allah Taala yang bisa kita sampaikan, semoga bisa kita ambil pelajaran darinya. Ya, semoga apa yang kita belajar bermanfaat, yang bisa kita ambil ibrah darinya, ya, dan bisa juga kita amalkan apa yang telah kita ilmui dari apa yang telah kita pelajari ini. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.